Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ibu, bapak, dan saudara sekalian, mari kita mulai kajian syukur kita dengan doa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilman nafi'a warzuqni fahman wa hukma wa alhiqni bis salihin. Amin. Baik, kita masih melanjutkan kajian kita tentang doa mohon keselamatan. Mari kita ulangi doa yang sedang kita bahas ini. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilm wa barakatan fil rizq wa taubatan qabla al maut wa rahmatan 'inda al maut wa maghfiratan ba'da al maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut wan najata minan nar wal 'afwa 'indal hisab. Ya Allah, aku mohon kepadamu salamatan fiddin, kiranya engkau berkenan memberikan kepadaku keselamatan dalam agama, wa afiyatan fil jasad, sehat dalam jasad, wa ziyadatan fil ilm, engkau juga semoga berkenan memberikan tambahan ilmu, wa barakatan fil rizq, berkah dalam rezeki, wa taubatan qablal maut, taubat sebelum mati, wa rahmatan 'indal maut, dirahmati, dikasihi, disayangi ketika mati, wa maghfiratan ba'dal maut, juga diampunkan ketika nanti sudah mati, wa hawwin 'alaina fi sakaratil maut, juga kami mohon engkau beri kemudahan di dalam sakaratul maut nanti, wan najata minan nar wal 'afwa 'indal hisab. Kami juga mohon kepadamu ya Allah, sekiranya engkau berkenan menyelamatkan kami dari siksa neraka dan diampunkan nanti ketika hari hisab, hari perhitungan. Sudah hampir semua kita bahas yang panjang itu. Sekarang kita akan membahas bagian-bagian yang terakhir, ada dua, yaitu wan najata minan nar wal 'afwa 'indal hisab, selamat dari siksa neraka dan dimaafkan pada nanti hari ketika kita dihisab, dihitung, ditimbang amal kita oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, sebagaimana yang sudah berkali-kali kita sampaikan, proses ketika kita sesudah mati. Jadi kemarin kan kita akan berbicara kematian, dari mulai taubat sebelum mati, dirahmati ketika mati, dimudahkan ketika sakaratul maut, dan diampunkan ketika sesudah mati. Nah, ketika sudah mati itu kita mengalami kehidupan akhirat.
Jadi kehidupan kita ini kan, ini sekarang ini kehidupan dunia. Jadi kalau dulu sebelum kita di dunia itu kehidupan di alam arwah, alam roh, lalu kemudian alam dunia. Ketika kita wafat itu sudah menuju alam akhirat yang diantarai dengan alam barzah, alam kubur. Nah, dalam alam kubur ini ya tentu saja memang kita ini sudah boleh dikatakan sedikit banyak menuai apa yang kita lakukan, ya, kita amalkan ketika di dunia ini. Makanya dalam kubur itu juga ada yang sudah disebut sebagai rahmat kubur, ada yang disebut dengan siksa kubur. Nah, rahmat kubur itu ya setidak-tidaknya kita sudah mulai merasakan itu kenikmatan surgawi itu. Makanya doa kita itu ketika mendoakan orang-orang yang sudah meninggal itu, diantaranya di samping memohonkan maaf, mohon surga itu ya supaya kita itu sudah bisa mendapatkan nikmatnya kubur itu, setidak-tidaknya ya sudah bisa menikmati taman surga itu. Makanya ada doa yang bunyinya Allahumma ja'al qabrahu raudhatan min riyadil jinan. Ya Allah, jadikan kuburnya si fulan itu sebagai taman dari sebagian taman surga, sebagai kebun dari perkebunan surga. Jadi sudah nyaman kita di dalam kubur itu bagi orang-orang yang beriman, bagi orang-orang yang diampunkan dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi sebaliknya di kubur itu seseorang juga kalau tidak beriman dan tidak beramal saleh ya sudah merasakan sebagian dari siksa neraka, meskipun belum disiksa di neraka nanti. Sudah merasakan ada apa yang disebut sebagai azab kubur, siksa kubur. Jadi untuk mendapatkan balasan itu tidak menunggu nanti di hari kiamat, tapi ketika masuk kubur itu sudah merasakan itu, ya. Baik nikmat kubur maupun siksa kubur itu sudah ada. Makanya doa kita diantaranya ya, yang dituntunkan oleh Rasulullah itu ya kita senantiasa untuk memohon untuk dihindarkan dari siksa kubur itu. Jadi sekali lagi nikmat kubur ya sudah ada, siksa kubur sudah ada. Tetapi Bapak dan Ibu, nikmat kubur itu belum seberapa nanti dibandingkan dengan nikmat surga. Demikian pula siksa kubur itu juga belum seberapa dibandingkan dengan siksa neraka. Nah, di antara petunjuk yang bisa kita pahami terkait dengan betapa nikmat kubur itu belum sebanding dengan nikmat surga dan sebaliknya siksa kubur itu belum sebanding dengan siksa neraka. Ada ayat dalam Al-Quran yang menyampaikan kepada kita, orang nanti ketika dibangkitkan dari kubur itu kaget setengah mati. Karena apa? Karena dia sudah merasa tidur nyenyak di kubur, tiba-tiba nanti dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu kan berarti seberat-beratnya nikmat kubur itu belum seberapa, karena dia tetap masih kaget ketika nanti dibangkitkan oleh Allah itu. Dalam surat Yasin itu Allah menyampaikan begini, qalu ya wailana man ba'atsana min marqadina hadza ma wa'ada ar-rahman wa sadaqal mursalun. Jadi orang-orang itu nanti ya, terutama yang
kafir tentu saja itu ketika Yaumul Ba'ats datang, hari berbangkit datang, itu masih terkaget-kaget. Dari kekagetan itu diantaranya terucap dengan ungkapan yang ada dalam surat Yasin itu. Ya wailana man ba'atsana min marqadina. Cilaka ini. Siapa ini yang membangkitkan kami dari tidur kami? Jadi dikubur itu meskipun disiksa sekalipun dalam hati itu masih seperti digambarkan seperti tidur saja. Dan nanti kaget ketika dibangkitkan di hari berbangkit itu. Nah lalu datanglah jawaban dari Allah. Hadza ma wa'adar rahman wa sadaqal mursalun. Ya ini yang dulu disampaikan para rasul, para kiai, para dai bahwa kamu itu besok mati itu tidak mati selamanya. Kamu mati besok itu untuk dibangkitkan. Ada hari berbangkit yang setelah itu kamu akan dimintai pertanggungan jawab oleh Allah Subhanahu wa taala dari apa yang sudah kamu lakukan selama di dunia ini. Jangan dikira kalau kamu sudah mati atau tidur selamanya, enggak. Kamu akan dibangkitkan. Masya Allah. Jadi makanya kemudian Bapak-bapak ya, setelah kita di alam kubur itu nanti besok kita dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian kita semua ya, seluruh manusia dalam sepanjang sejarah dari mulai Nabi Adam sampai dengan manusia yang terakhir kapanpun besok itu semuanya kumpulkan di padang mahsyar. Lalu setelah kumpul di padang mahsyar, kemudian lalu mengikuti proses berikutnya, yaitu apa yang disebut dengan Yaumul Hisab. Ya. Jadi ada hari berbangkit dari kubur, setelah itu ada Yaumul Hasyr, hari dikumpulkannya manusia di padang mahsyar. Lalu kemudian setelah itu mengikuti proses berikutnya, Yaumul Hisab, hari ketika amal-amal kita dihisab. Nah, ketika amal kita dihisab inilah kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala, lagi-lagi masih urusan mohon maaf lagi. Jadi kita itu mohon maaf tuh ketika masih di dunia, ini istighfar terus ya. Sampai kemudian ketika sebelum mati juga mohon dimaafkan, ketika mati dirahmati, habis meninggal juga diampuni, ketika Yaumul Hisab masih minta kita diampuni lagi. Jadi ketika dihisab itu mudah-mudahan nanti semua amal perbuatan kita itu diampunkan Allah Subhanahu wa taala, sehingga hisab kita itu nanti berat timbangannya, dalam pengertian amal baiknya itu banyak ya. Jangan sampai yang berat masih amal perbuatan buruk kita ya. Loh, lalu bagaimana dengan Allah yang menyatakan setiap manusia akan melihat perbuatan baiknya dan perbuatan buruknya? Iya. Jadi apa yang sudah kita perbuat itu yang tidak akan hilang. Dalam pengertian masih ada catatannya. Tapi ketika nanti kita pada saat hari hisab datang, kalau kita itu diampunkan Allah Subhanahu wa taala, amal buruk kita itu lalu kemudian dihapus. Dihapus dalam pengertian teknisnya macam-macam ya. Jadi amal buruk itu bisa dihapus. Jadi kalau dihapus itu berarti ya cara gampangannya kalau kita dulu menulis dengan pensil itu disabak itu kan ya tetap ada, tapi kemudian dihapus, hilang. Ya. Tapi juga ada dengan istilah ditutup. Ya. Jadi meskipun ada, tapi ditutupi. Ya. Maka istilah itu juga digunakan. Ya. Jadi makanya kita mohon juga wakafir an-nasayyatina itu bukan kok kemudian kita minta dijadikan kafir, enggak.
kita ditutupi kejahatan-kejahatan kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi karena ditutupi tidak kelihatan, ditutupi kok. Ya, seperti ada tulisan begitu ketika ditipek gitu kan tidak kelihatan tulisannya. Ya. Nah, sehingga kemudian kita diampunkan ketika hisab, sehingga ya meskipun toh dulu pernah ada kejahatannya, tapi itu kemudian tidak terlihat, dihapus, sehingga kemudian ya ketika ditimbang oleh Allah, ya dihitung oleh Allah itu yang terlihat kemudian ya yang baik-baik, yang buruk-buruk ditutupi oleh Allah Subhanahu wa taala, dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Karena diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi yang kita bahas ini baru sampai pada diampunkan ketika hari hisab itu. Nah, besok yang terakhir kita akan bahas yang wan najata minan nar. Kita balik ya. Jadi mohon diselamatkan dari neraka, karena ujung-ujung dari hisab itu kalau yang waman fakulat tawazinuhu fahuwa fi 'isyatir radiyah di surga, wa amma bakhfat tawazinuhu fa ummuhu hawiyah. Tapi kalau yang timbangannya kok yang buruk, yang berat, ya akhirnya dia dilempar ke neraka. Nah, kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala semoga diselamatkan dari siksa neraka itu. Amin ya rabbal alamin. Mari kita tutup kajian kita dengan berdoa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashri innal insana lafi khusrin illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.